Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Asep Samsudin MPD selaku dosen pembimbing 1 saya. Yang saya hormati Ibu Agni Muftianti MPD selaku dosen pembimbing 2 saya. Alhamdulillah atas dukungan serta bimbingan dari Bapak dan Ibu, akhirnya saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Perkenalkan, nama saya Rizal Handika dengan NIM 18060333. Hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Indonesia Materi Cerita Fiksi menggunakan komik cerita dengan model picture and picture berbantuan aplikasi Canva untuk meningkatkan keterampilan menulis narasi siswa kelas 4. Poin pertama merupakan latar belakang masalah. Keterampilan berbahasa memiliki 4 aspek, diantaranya yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Membaca merupakan salah satu keterampilan yang sangat berpengaruh terhadap keterampilan menulis. Fakta pertama, UNESCO menyebutkan bahwa Indonesia termasuk ke dalam urutan kedua dari bawah tentang literasi dunia. Itu artinya minat baca sangat rendah. Fakta yang kedua, 60 juta penduduk Indonesia mempunyai gadget dan termasuk ke dalam urutan kelima terbanyak kepemilikan di dunia. Hal ini juga ditemukan oleh peneliti di lapangan dari hasil survei kemampuan siswa dalam menulis narasi. Siswa masih sangat kurang. Selain itu, juga minat terhadap membaca masih sangat rendah. Maka dari itu, peneliti akan mengembangkan sebuah bahan ajar yang dapat meningkatkan minat membaca, yaitu berupa komik cerita. Selain itu, diharapkan juga bisa meningkatkan keterampilan menulis narasi siswa. Poin kedua yaitu rumusan masalah. Pada rumusan masalah kali ini, yang pertama adalah bagaimana proses pengembangan bahan ajar komik cerita dengan model picture and picture berbantuan aplikasi Canva. Yang kedua, bagaimana kelayakan bahan ajar materi cerita fiksi menggunakan komik cerita dengan model picture and picture berbantuan aplikasi Canva menurut para ahli. Yang ketiga, bagaimana respon siswa terhadap bahan ajar materi cerita fiksi menggunakan komik cerita dengan model picture and picture berbantuan aplikasi Canva. Dan yang terakhir, bagaimana meningkatkan keterampilan menulis narasi materi cerita fiksi dengan menggunakan bahan ajar komik cerita dengan model picture and picture berbantuan aplikasi Canva yang dikembangkan. Poin ketiga merupakan tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana proses mengembangkan bahan ajar komik cerita dengan model picture and picture berbantuan aplikasi Canva. Tujuan yang kedua, untuk mengetahui kelayakan bahan ajar materi cerita fiksi menggunakan komik cerita dengan model picture and picture berbantuan aplikasi Canva menurut para ahli. Tujuan yang ketiga, yaitu untuk mengetahui bagaimana respon siswa terhadap bahan ajar materi cerita fiksi menggunakan komik cerita dengan model picture and picture berbantuan aplikasi Canva. Dan tujuan yang terakhir adalah bagaimana untuk mengetahui peningkatan keterampilan menulis narasi materi cerita fiksi dengan menggunakan bahan ajar komik cerita dengan model picture and picture berbantuan aplikasi Canva yang dikembangkan. Poin keempat merupakan definisi operasional. Dalam definisi operasional ini akan membahas beberapa pengertian dari bahan ajar, kemudian komik cerita, mode pembelajaran picture and picture, aplikasi Canva, dan yang terakhir keterampilan menulis karangan narasi. Yang pertama merupakan bahan ajar.
Bahan ajar adalah seperangkat materi pembelajaran yang disusun secara sistematis sampai menampilkan sosok utuh materi dari kompetensi yang akan dicapai. Yang kedua adalah komik cerita. Menurut Nopitasari, komik cerita adalah bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan memerankan suatu cerita dalam urutan yang erat. Kemudian dihubungkan dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada para pembacanya. Yang ketiga, pengertian model pembelajaran picture and picture. Pembelajaran atau model picture and picture ini adalah suatu model belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan yang logis. Kemudian yang keempat, aplikasi Canva. Aplikasi Canva adalah suatu program desain rancangan yang dilakukan secara online yang menyediakan berbagai macam desain, diantaranya seperti desain media sosial, presentasi, video, cetakan pemasaran, kantor, kolase foto, dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah keterampilan menulis karangan narasi. Keterampilan menulis karangan narasi adalah keterampilan di mana seseorang akan menuangkan idenya, gagasan, pikiran, atau perasaannya. Kemudian bisa juga pengalaman hidup seseorang ke dalam bentuk karangan yang menceritakan rangkaian peristiwa atau kejadian secara kronologis. Poin kelima adalah metode penelitian. Adapun pada metode penelitian ini yaitu menggunakan research and development atau sering disebut juga dengan penelitian dengan metode penelitian dan pengembangan dengan menggunakan acuan prosedur penelitian memakai tipe model Borg and Goal. Berikut ini adalah merupakan prosedur pengembangan yang peneliti lakukan. Yang pertama adalah penelitian dan pengumpulan data melalui survei. Pada tahap ini atau langkah ini adalah diantaranya studi literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di lapangan. Studi literatur ini peneliti lakukan melalui observasi terhadap proses pembelajaran yang dimana mengamati proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan siswa, kemudian wawancara terhadap guru terkait dengan kemampuan menulis narasi siswa. Yang kedua adalah perencanaan. Adapun langkah dalam perencanaan ini adalah diantaranya yang pertama merumuskan kecakapan dan keahlian yang berkaitan dengan permasalahan. Yang kedua, menentukan tujuan yang akan dicapai pada setiap tahapan. Yang ketiga, menentukan materi yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian. Yang keempat, menganalisa kelengkapan pelaksanaan pembelajaran kurikulum 13 pada jenjang SD seperti KIKD. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi bahan ajar yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran terkait dengan kemampuan keterampilan menulis. Yang keenam, mengumpulkan atau mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan dalam penyusunan materi dalam bentuk komik cerita. Yang ketujuh, membuat instrumen penelitian. Yang kedelapan, merencanakan pelaksanaan uji coba terbatas dengan melakukan koordinasi dengan wali kelas. Selanjutnya adalah pengembangan produk permulaan dari produk. Pada tahap ini, yaitu mengembangkan bentuk permulaan dari produk yang akan dihasilkan dengan mengutamakan aspek-aspek yang telah dirancang. Prosedur pada tahap pengembangan produk ini adalah pertama, menyusun materi ajar yang akan dimuat dalam bentuk komik cerita. Yang kedua, membuat atau mempersiapkan soal-soal latihan yang dapat mengukur kemampuan keterampilan menulis siswa. Yang ketiga, mempertimbangkan cover, ukuran tulisan, kesesuaian warna, animasi gambar yang dapat mewakilkan materi tersebut. Selain mengembangkan bentuk permulaan produk, pada tahap ini juga ada langkah yang harus peneliti tempuh, yaitu validasi produk dan instrumen yang dilakukan sebelum produk itu diuji coba di lapangan dengan tujuan untuk melihat atau menilai apakah layak produk tersebut digunakan. Dalam langkah ini, validasi ahli materi dan ahli media terlibat dalam proses validasi.
Selanjutnya adalah revisi produk, yaitu melakukan perbaikan pada produk awal yang dihasilkan berdasarkan pada hasil uji coba awal atau uji coba terbatas. Perbaikan produk pada tahap uji coba awal ini berguna untuk memperoleh masukan terkait dengan produk untuk selanjutnya peneliti perbaiki atau direvisi. Setelah produk selesai direvisi, kemudian produk akan digunakan dalam uji coba lebih luas. Kemudian selanjutnya adalah uji coba lapangan atau uji coba lebih luas. Pada uji coba luas ini mengacu pada hasil revisi produk yang telah digunakan pada uji terbatas. Langkah-langkah pelaksanaannya yaitu pertama melakukan uji coba produk kepada siswa kelas 4 SD Islam Az-Zakiyah dengan jumlah keseluruhan subjek yang mengikuti uji coba lebih luas ini adalah 23 siswa. Yang kemudian memberikan angket respon siswa dan selanjutnya adalah menganalisa data hasil uji coba lebih luas. Poin yang keenam adalah desain bahan ajar. Adapun desain bahan ajar yang peneliti kembangkan, yang peneliti buat adalah komik cerita. Berikut adalah merupakan tampilannya. Ini menggunakan aplikasi Canva dengan fitur-fitur gambar yang terdapat dalam aplikasi tersebut. Kemudian peneliti membuat materi cerita fiksi yaitu tentang kisah kucing dan burung, di mana pada komik cerita ini terdapat beberapa gambar yang diambil dari aplikasi tersebut. Adapun poin ketujuh yaitu merupakan hasil penelitian yang peneliti lakukan. Dalam hasil penelitian ini, yaitu yang pertama, hasil dari validasi ahli materi dan ahli media. Hasil validasi dari ahli materi, peneliti mendapatkan skor 38 dari 40. Itu artinya nilai akhir yang didapat adalah 95% dengan kategori sangat valid. Kemudian, hasil validasi ahli media mendapatkan skor 39 dari 40. Itu artinya nilai akhir yang didapat oleh peneliti adalah 98%, termasuk ke dalam kategori sangat valid. Selanjutnya adalah hasil respon siswa. Dari hasil respon siswa ini, yaitu ada dua, hasil angket respon siswa uji terbatas, kemudian hasil angket respon siswa uji luas. Adapun hasil angket respon siswa uji terbatas ini, peneliti mendapatkan nilai akhir sejumlah atau sebesar 1841. Maka hasil rata-rata angket respon siswa pada uji terbatas ini berada pada skor rata-rata 81% sampai 100% dengan interpretasi hasil rata-rata berada dalam kategori sangat baik. Adapun hasil angket respon siswa pada uji luas, peneliti mendapatkan nilai atau skor sebesar 2077. Dan berdasarkan rata-rata dengan menggunakan Excel, didapatkan hasil skor rata-rata respon siswa adalah 90,30 atau dibulatkan menjadi 90%. Maka hasil rata-rata angket respon siswa pada uji lebih luas ini berada pada skor rata-rata antara 81% sampai 100% dengan interpretasi hasil rata-rata berada dalam kategori sangat baik. Kemudian pada diagram di bawah terdapat kenaikan rata-rata pada uji terbatas yang dilaksanakan di SDN 095 Babakan Jati. Dalam uji terbatas ini, peneliti memberikan soal pretest dan posttest. Kemudian pretest mendapatkan hasil rata-rata 56%. Kemudian di hasil posttest itu mendapatkan nilai rata-rata 79. Maka kenaikannya adalah 23%. Kemudian termasuk hasil rata-rata uji NGEN-nya pada nilai terbatas adalah 56%. Kemudian hasil rata-rata uji lebih luas yang dilaksanakan di SD Islam Az-Zakiyah untuk soal pretest mendapatkan nilai rata-rata 59%. Dan untuk soal
post test mendapatkan nilai rata-rata 83%. Itu menandakan terjadi peningkatan sebesar 24%. Maka hasil rata-rata uji N-GAIN-nya adalah 59% pada uji luas. Kemudian poin terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat peneliti sampaikan adalah dengan adanya pengembangan bahan hajar ini menjadikan proses pembelajaran berbeda dengan menggunakan buku saja. Kelayakan bahan ajar ini mendapatkan nilai akhir 98% dari ahli media dan nilai 95% dari ahli materi. Kemudian hasil respon siswa pada uji terbatas dalam kategori baik sekali dengan nilai rata-rata 88% dan pada uji luas dalam kategori baik sekali dengan nilai rata-rata 90%. Adapun peningkatan keterampilan menulis narasi siswa, terdapat kenaikan rata-rata dalam proses pembelajaran yang menggunakan bahan ajar komik cerita yaitu sebesar 23%. Dengan hasil rata-rata uji N-GAIN-nya adalah sebesar 56% dalam kategori sedang. Kemudian dalam uji coba lebih luas, terdapat kenaikan sebesar 24% dengan hasil rata-rata uji N-GAIN sebesar 59% dalam kategori sedang. Maka pengembangan bahan ajar ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian lain dalam meningkatkan keterampilan menulis narasi siswa. Sekian pemaparan presentasi skripsi yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.